Perjalanan ke Sukabumi tidak dimulai dari rest area atau pintu tol. Ia dimulai dari sebuah pertanyaan yang terus menggelayut sepanjang jalan. Di kabupaten terluas di Jawa yang katanya punya segalanya, kemana sebenarnya semua potensi itu mengalir? Buat banyak orang dari luar, Sukabumi adalah surga. Curug, pantai, pegunungan, udara dingin. Tapi buat mereka yang tinggal di sana, terutama anak-anak muda yang tumbuh di desa-desa pinggirannya, Sukabumi adalah tempat di mana alam yang indah itu perlahan digerus, sementara mereka hanya bisa menonton. Kang Asep bukan orang yang lahir dengan privilege. Ia mantan buruh migran, kaligrafer di Timur Tengah. Ketika ibunya sakit dan ia pulang ke Sukabumi, tidak ada rencana besar yang menanti. Yang ada hanya tekad sederhana, pulang dan coba bikin sesuatu dari apa yang ada. Dari situlah desa wisata Hanjeli, bukan dari modal besar, tapi dari foto yang ia unggah ke Facebook, dari teman-teman yang mau jadi guide, dari riset bareng mahasiswa S1 sampai S3, dari kerjasama dengan lebih dari 20 kampus. Hanjeli menang 3 kali Sukabumi Award, diakui UNESCO, dikunjungi peneliti dari Australia. Yang dijual Hanjeli bukan sekedar pemandangan, melainkan pengalaman, gastronomi lokal, pangan yang banyak orang bahkan tidak tahu keberadaannya, beras Hanjeli, sabun dari olahan lokal, dan konsep museum pangan yang sedang dirintis, 100% dikelola masyarakat lokal. Tapi di balik itu semua, ada realita yang Kang Asep tidak bisa pura-pura tidak lihat. Lereng yang dulu ditanami padi dan dijaga pohonnya, kini ditebang habis. Longsor makin sering, jalan akses rusak digilas truk proyek. Dan yang paling menjadikan, mata air yang menjadi sumber kehidupan kini terancam oleh alih fungsi lahan ilegal dan tambang yang beroperasi tanpa pengawasan. Air di Ciletuh keruh, bukan hanya karena hujan. Ada ekstraksi tambang yang limbahnya mengalir ke sungai. Ada campuran zat yang seharusnya tidak pernah ada di sana. Dan para wisatawan yang datang mencari ruang healing, mereka ngeluh karena tempat yang seharusnya memulihkan perlahan kehilangan kejernihannya. Dulu saya malah mantan buruh migran. Jadi dulu pernah bekerja di Timur Tengah sebagai seorang kaligrafer, dan alhamdulillah setelah pulang malah kita aktif di beberapa kegiatan sosial, termasuk juga di pariwisata. Dari mulai kita ngebangun desa wisata Hanjeli itu, pijakan kita adalah peran pentahelik. Nah, peran pentahelik ini salah satunya adalah, kalau dalam bahasa saya sih nyebutnya ABCGM ya. Ada peran akademisi, ada peran bisnis, ada peran komunitas. Community-nya itu berarti komunitas, G-nya government, M-nya adalah media. Nah, bagaimanapun Hanjeli tidak keluar dari koridor yang tadi yang saya sebutkan, yaitu pentahelik. Bukan karena kita sadar karena ada bencana, tapi masyarakat sadar karena kita bahwa alam ini punya investasi untuk anak cucu kita selanjutnya gitu. Tapi faktanya ini malah banyak yang dirusak. Kalau dulu lereng-lereng bukit kan, nah Huma itu kan nanam padi di lereng-lereng bukit. Tapi hari ini mereka malah punya masalah. Kalau dulu kan yang dibersihnya cuma rumput-rumputnya, pohon-pohon besarnya nggak ditebang. Jadi secara kekuatan akarnya kan bisa menopang. Tapi hari ini malah ditebang semua, akhirnya rusak. Dan itu salah satu yang mengakibatkan alih fungsi lahan yang merusak aksesibilitas yang ada ke wilayah. Berbeda dengan Kang Asep yang membangun dari dalam, Kang Dian melihat dari luar sekaligus dari dalam. Ia pemerhati lingkungan yang lahir dan besar di pedesaan. Dan justru karena itu, ia tahu persis apa yang sedang hilang. Bagi Kang Dian, lingkungan yang bersih dan sehat bukan soal estetika. Itu hak asasi. Tertulis di Undang-Undang Dasar Pasal 28H, negara punya kewajiban menyediakan lingkungan yang layak. Tapi yang ia lihat di lapangan, aturannya memang ada. Tapi pelaksanaannya? Sukabumi punya pantai, curug, pegunungan, tanah subur, sumber air. Menurut Kang Dian, kalau potensi itu dikelola dengan baik, Sukabumi bisa menyejahterakan seluruh Pulau Jawa dan Bali. Tapi kenyataannya, lebih dari 350.000 pengunjung datang ke Pelabuhan Ratu yang masuk kas daerah cuma sekitar 125 juta rupiah. Yang paling Kang Dian soroti adalah soal anak muda. Di industri pariwisata Sukabumi, keterlibatan generasi muda dalam pengelolaan nyaris tidak ada. Tidak ada kerangka regulasi yang mendorong mereka masuk. Tidak ada rekayasa kebijakan yang menjadikan peran anak muda sebagai prioritas. Hasilnya, generasi yang apatis, karena negara pun apatis duluan. Sementara itu, tambang ilegal beroperasi, merkuri masuk ke aliran sungai, curug yang harusnya jadi ruang healing, airnya keruh. Dan ketika komunitas lokal seperti lembaga yang konsen di isu HAM dan lingkungan mencoba bersuara, mereka masih berjalan sendiri, tanpa dukungan regulasi, tanpa respon yang nyata. Kan lingkungan hidup yang bersih, sehat itu kan ini hak asasi. Itu kan jelas termaktub dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945. Saya miris loh Mas,
Ini Lebaran kemarin itu menurut data dan statistik itu kurang lebih 352.000 orang datang ke Pelabuhan Ratu. Tapi yang disetorkan atau yang masuk kas daerah itu cuma di angka kisaran 125 juta. Kita juga menghadapi tantangan. Salah satunya adalah aktivitas eksternal di luar para wisata. Salah satunya yakni aktivitas penambang ilegal. Kan kalau yang namanya penambangan ilegal, karena rata-rata kan penambangan di sini tuh kan emas. Itu sedikit banyaknya menggunakan merkuri loh mas. Merkuri. Nah, merkuri itu pertanyaannya, apakah mereka punya saluran drainase pembuangan sendiri? Oh enggak. Langsung Itu dibuang gitu. Dibuang begitu saja. Tidak ada amdalnya. Tidak ada analis terhadap B3-nya. Alam kami punya, sumber daya melimpah. Siapa yang merasakan? Mohon maaf mas. Warga negaranya atau warga sekitarnya atau akamsinya itu cuma jadi penonton mas. Sepanjang perjalanan ini ada satu kata yang terus kembali, bukan dari satu mulut, tapi hampir dari semua orang yang saya temui. Negara, bukan disebut sebagai lawan, tapi sebagai sesuatu yang ditunggu kehadirannya. Maka sebelum saya pulang, saya datang ke meja yang namanya paling sering muncul. Ada Dinas Lingkungan Hidup dan juga Disputpora. Karena pertanyaan dari lereng-lereng itu belum terjawab, tambang yang limbahnya masuk ke sungai, hutan yang ditebang, mata air yang terancam, saya ingin tahu dari sisi mereka, bagaimana semua ini dibaca. Ada potensi yang emang sangat besar di sektor pariwisata jika memang adanya kolaborasi entah dari anak muda atau pengelola serta dari pemerintah. Jadi kan bisa mendorong satu dorongan yang cukup konkret untuk kemajuan terutama dari sektor kesejahteraan. Kemarin juga Ibu sudah salah satunya sudah memberikan bisa dibilang juga pemandu guide dan itu ada di bawah Geopark Celetuk Palabuhan Ratu di mana bagiannya memang pemuda namanya Geopark Youth Forum yang sudah pemandu. Nah, ada sebagian program kita yang memang terkomunikasikan oleh beberapa komunitas pemuda di Kabupaten Sukabumi, salah satunya itu. Dari narasi Pati saja kan sudah penambangan emas tanpa izin ya, ilegal yang memang tentunya basically di daerah selatan sana yaitu Waluran, Cimas, Simungan. Kami pun dalam upaya pelestarian itu sering melakukan sosialisasi pelibatan masyarakat bahwa di sana itu kaitan pengolahannya harus sesuai dengan good mining practice ya. Kita masuk melalui sosialisasi ke masyarakat, pemantauan kualitas sungai, di sana kita juga melakukan. Tapi manakala berbicara pengolahan, tentunya kita sama-sama sepakat lah pengolahannya tentunya harus kait dengan kaidah-kaidah aturan yang berlaku gitu. Termasuk dengan kendali perizinan. Setiap kegiatan usaha itu kami pastikan memiliki dokumen lingkungan, baik itu SPPL, AMDAL, KUPL gitu kan. Tapi terus terang kami ini benar-benar mengapresiasi untuk teman-teman, nanti mohon disampaikan kepada kami. Mungkin juga nanti kita akan mengimplementasin apa yang kurang kami terhadap dari rekomendasi. Saya mendengarkan baik-baik, ada niat yang tulus, ada keterbatasan yang nyata, ada hal-hal yang memang tak bisa diselesaikan oleh satu meja saja. Tapi ketika saya keluar dari ruangan itu, sungai di luar tetap keruh, dan anak-anak muda yang tadi kami bicarakan masih menonton dari kejauhan. Antara yang diniatkan dan apa yang dirasakan warga, masih ada jarak, dan jarak itulah yang belum ada yang menjembatani. Dua orang, dua cara pandang, satu keresahan yang sama. Kang Asep membangun dengan tangan, membuat desa wisata bertahan karena riset dan gotong royong. Kang Dian mengingatkan dengan pikiran bahwa tanpa regulasi yang berpihak, semua itu hanya tambal sulam. Yang saya bawa pulang dari Sukabumi bukan kesimpulan yang rapi, tapi pertanyaan yang terus menggantung. Kalau kabupaten dengan segalanya ini masih belum bisa menyejahterakan warganya sendiri, kalau anak mudanya masih disingkirkan dari meja keputusan, dan kalau alam yang harusnya diwariskan ke generasi berikutnya terus digerus hari ini, lalu kita sedang membangun untuk siapa? Terima kasih, Sukabumi. Saya datang mencari cerita, dan saya pergi membawa pertanyaan yang jauh lebih besar dari yang saya mampu jawab sendiri. Dan mungkin memang begitu seharusnya perjalanan ini bekerja.